kita diawali dengan doa. Dan saya sendiri akan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan membahas tentang satuan dan besaran dan satuan listrik dan elektronika. Sini saya akan membahas tentang pengertian besaran dan satuan listrik dan elektronika. Dalam mempelajari ilmu kelistrikan dan elektronika, salah satu pengetahuan dasar yang penting untuk dilakukan adalah mengetahui dasar-dasar maupun satuan-satuan unit yang terdapat dalam ilmu listrik dan elektronika ini. Pengetahuan tentang dasar, besaran maupun satuan listrik dan elektronika ini dapat membantu kita dalam merancang, merakit, serta menganalisis sebuah rangkaian listrik atau elektronika. Jadi besaran adalah segala satuan yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka atau nilai, dan setiap besaran pasti memiliki besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka atau nilai, dan setiap besaran pasti memiliki satuan. Contoh-contoh besaran dalam ilmu kelistrikan dan elektronika seperti tegangan arus listrik, hambatan, frekuensi, dan daya listrik. Sedangkan yang dimaksud dengan satuan adalah acuan yang digunakan untuk memastikan kebenaran mengukur atau sebagai pembandingan dalam suatu pengukuran. Besaran satuan ini adalah dalam bahasa Inggris sering disebut dengan unit. Contoh-contoh satuan dalam ilmu kelistrikan dan elektronika seperti ampere, volt, ohm, joule, watt, farad, dan Henry. Yang kedua, besaran dan satuan baku atau standar. Besaran dan satuan dasar atau pokok. Sampai di sini kita sudah mengetahui bahwa dalam fisika kita melakukan satuan baku untuk menyatakan nilai suatu besaran supaya dapat dimengerti oleh komunitas fisikawan seharusnya menggunakan satuan internasional yang definisinya disetujui oleh sebuah komite saintifik internasional. Untuk menyatakan satuan baku atau standar ada berbagai cara. Misalnya ada dua yang dikenal adalah yang pertama satuan MKS atau meter, kilogram, dan sekon, atau juga sistem metrik. Yang kedua satuan CGS atau sentimeter, gram, dan sekon, sering disebut juga sistem Gaussian.
disebut besaran turunan melalui persamaan matematik yang sesuai satuan besaran. Oleh karena itu ada yang satuan besaran pokok dan juga ada satuan turunan. Di sini ada tabel besaran fisik dasar. Itu besaran pokok, itu ada panjang, massa, waktu, suhu atau absolut, jumlah saat. Dan simbol besaran itu panjang itu L, massa M, waktu itu T, suhu atau absolut itu T, dan jumlah saat itu N. Kalau satuan MKS itu panjang meter, panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu itu sekon, suhu itu Kelvin, dan jumlah saat itu mol. Dengan lebih baik, misalnya sebuah meja mempunyai panjang 100 cm dan massanya 80 kg. Jumlah besaran turunan dalam hal ini sebanyak sekali. Jumlah besaran turunan dalam hal ini banyak sekali, bahkan sampai ratusan jumlahnya. Namun pada dasarnya semua besaran turunan diperoleh dengan menggunakan besaran-besaran dasar pokok melalui besaran matematik tertentu. Dan yang ketiga, sistem-sistem satuan dasar dan satuan turunan. Untuk menyatakan dan melakukan kalkulasi besaran fisik, besaran-besaran tertentu harus didefinisikan menurut jenis dan kebenaran atau magnitudo. Standar ukur untuk setiap jenis besaran fisik adalah standar unit, adalah satuan atau unit, dan banyaknya pengukuran. Misalnya jika dinyatakan satu jarak 200 meter, ini menunjukkan bahwa meter adalah satuan panjang dan 200 dinyatakan jumlah satuan. Jadi besaran fisik panjang didefinisikan oleh 1 meter dan tampak satu jumlah pengukuran, tidak mempunyai arti fisik. Dalam ilmu pengetahuan dan teknik dipakai dua jenis. Jenis satuan dasar di dalam matematika terdiri dari ukuran panjang, massa, dan waktu. Jenis-jenis satuan dasar tersebut, apakah meter atau kaki, kilogram atau pon, jam atau sekon, dapat dipilih agar memenuhi kondisi tertentu. Besaran-besaran panjang, massa, dan waktu ini merupakan besaran-besaran utama untuk kebanyakan besaran fisik lainnya dan disebut sebagai satuan-satuan dasar utama. Besaran-besaran fisik tertentu di dalam ilmu thermal
listrik dan penerangan. Walaupun dinyatakan sebagai satuan-satuan dasar, akan tetapi hanya digunakan jika kelompok-kelompok khusus tersebut terlebih di dalamnya dan dinyatakan sebagai satuan-satuan dasar pembantu. Semua satuan lain yang dapat dinyatakan dari satuan-satuan dasar disebut satuan-satuan turunan, dan satuan-satuan turunan dapat dikenal dari dimensi-dimensinya yang biasa didefinisikan sebagai rumusan aljabar yang lengkap untuk satuan yang diturunkan. Sebagai bagian contoh, 2 kilogram atau detik-detik atau Newton dalam sistem internasional atau SI. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, jadi kalau begitu saya akan kasih tugas, dan tugasnya nanti sebentar salah satu teman datang ambil di saya. Ya, Pak. Jadi nanti tugasnya ditulis tangan dan pertemuan berikut dikumpulkan. Oke, jadi pertemuan kita hari ini cuma sampai di sini, dan sampai jumpa di minggu berikut. Ya, Pak. Salah satu teman pimpin kita dalam doa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama mengharapkan dan kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih.